Halo guys, kembali lagi bersama saya King Solo Player. Saya di sini akan membantu Anda bagaimana caranya berbicara. Jika di bidang musik, ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun, ada orang yang buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan, kadangkala mereka hanya sekadar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berhasil dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha, tetapi mereka hampir tidak pernah dibilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut penyanyi top saat ia meninggikan suara tenggorokannya. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Seperti halnya ucapan pemandu acara nasional Olga Syahputra, memiliki kemampuan menghidupkan suasana. Akhir pekan, lain lagi dengan pembawa acara Raffi Ahmad, kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Mbak Nana kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncang hati pendengar hanya dengan sebuah ucapan. Bisa dibilang, mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalahnya, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir, lalu mereka akan berkata kepada dirinya sendiri jika sejak awal tidak mahir berbicara. Maka hal itu tidak akan bisa diperbaiki. Semua itu sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King SPC. Raja George VI naik tahta di kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia II pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Dia kemudian berlatih keras hingga bisa mengatasi kegagapannya, hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara. Sejak lahir saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang, justru saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMK saat itu, saya disuruh mendiktekan sebuah bacaan. Semenjak itu, saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser. Melalui banyak trial and error di hadapan orang banyak, kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara saya yang mumpuni. Seolah membuktikan hal ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian tinggi, tetapi juga mendatangkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini, saya begitu disibukkan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah, saya menulis konten yang berisi kumpulan metode berbicara ini. Banyak konten di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara berbicara di pasaran, tetapi sebagian besar merupakan konten teknis. Bahan pengajaran atau terjemahan yang sulit dinikmati oleh awam. Konten ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Jika Anda mendengarkan dengan runut atau fokus, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Konten ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit. Sebanyak buliran keringat usahanya, konten ini ditulis untuk mereka yang berupaya untuk memperbaiki kemampuan bicaranya dan percaya bahwa kehidupannya dapat berubah dengan mengubah cara bicara.
Saya mempersembahkan konten ini untuk semua orang yang saat ini pun sedang berjuang untuk masa depannya. Hal yang penting pertama yaitu, ucapan logis merupakan dasar dari semua teknik berbicara. Ada yang bertanya, saya tidak percaya diri saat berbicara, bagaimana caranya agar saya pandai berbicara? Saya jelaskan sedikit dengan contoh. Seorang mahasiswa yang bermimpi ikut kontes kecantikan mendatangi saya. Dia memiliki tubuh dan wajah yang menarik terlebih, tidak tampak ada masalah berarti pada cara bicaranya. Suaranya halus dan stabil. Masalahnya terletak pada alur bicaranya yang berantakan. Sepertinya dia tidak terbiasa berpikir secara logis, sehingga ucapannya terdengar tidak berkesinambungan. Hal seperti ini akan memberi nilai yang buruk dalam kontes kecantikan. Para juri mempelajari dan menilai kontestan dari cara bicaranya. Ucapan logis dan cerdas akan mendapat nilai yang tinggi. Ucapan mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita dapat langsung mengetahui apakah seseorang itu logis atau tidak hanya dengan berbincang sebentar dengannya. Oleh karena itu, berbicara yang menunjukkan pola pikir logis harus dilatih. Mari kita lihat sebuah paragraf dari buku Logical Thinking Know-how Doho dari HR Institute. Orang yang logis dalam hal apapun akan selalu logis. Kita tidak akan menemukan ketidaklogisan dalam pemikirannya ataupun kalimat dan ucapannya dalam mengungkapkan pemikirannya tersebut. Sebaliknya, kita tidak akan dapat menemukan bagian yang logis dari orang yang tidak logis dalam hal apapun. Berbicara soal ucapan logis, kita tidak bisa melupakan jurnalis Son Suk-hye. Melalui program 100 Minutes Discussion dan Son Suk-hye Spotlight, kita bisa melihat kemampuan berbicaranya yang logis dan spontan. Ucapannya yang tajam juga tampak dalam wawancara via telepon dengan aktris Brigitte Bardot mengenai daging anjing. Berikut contohnya. Meskipun orang India tidak makan sapi, tetapi mereka tidak melarang negara lain untuk makan sapi. Bukankah Anda akan mengakui adanya perbedaan budaya seperti ini? Menurut Anda, berapa banyak orang di Korea yang makan daging anjing? Dalam kalimat pertama, kita mendengar soal budaya India yang sudah terkenal. Alasan ini menjadi dasar yang kuat untuk membujuk seseorang mengakui perbedaan budaya. Seperti inilah, Son Suk-hye mampu memaparkan alasan di balik pendapatnya dengan jelas. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, La meminta fakta yang mendukung bahwa seluruh orang Korea itu kejam. La menekankan untuk tidak melebih-lebihkan tentang sebagian orang Korea yang makan daging anjing. Ketika ia menjawab dengan sistematis, logis, dan tenang seperti ini. Brigitte Bardot lah yang kesal dan menutup telepon secara sepihak. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana kemampuan berbicara logis yang hebat dari seorang Son Suk-hye. Melatih logika berbicara. Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri, akan tetapi hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memerhatikan ucapan diri sendiri. Ada 5 hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan 5 hal berikut, Anda dapat merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh. Yang pertama yaitu berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita tidak terbiasa menerapkan pola pikir logis dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara pendapat yang beralasan dan yang tidak beralasan bagaikan bumi dan langit. Kita ambil contoh. Seorang mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Eropa dan meminta izin kepada orang tuanya, jika ia hanya mengulang-ulang pendapatnya, maka akan sulit untuk menggerakkan hati orang tuanya. Lain halnya ketika dia bisa menyampaikan alasannya. Izinkan aku untuk pergi backpacking ke Eropa 1 bulan saja. Apalagi di era global seperti ini, penting untuk memperluas pengetahuan dan nanti pun saat melamar kerja bisa dimasukkan sebagai salah satu pengalaman. Jika sudah begini, orang tua mana yang akan melarang anaknya jalan-jalan ke Eropa? Terutama di dunia kerja, karyawan yang mampu menyampaikan alasannya dengan baik pasti akan disukai oleh atasan. Yang kedua yaitu hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Hanya karena sebagian orang Korea suka makan daging anjing, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Kita harus ingat
Untuk tidak menggeneralisasi sesuatu hanya dari contoh yang kecil, kita juga harus berhati-hati terhadap lompatan logika. Dalam pepatah Jepang ada ungkapan, jika angin berembus, maka toko bak akan lari. Saat angin berembus, banyak debu berterbangan, sehingga orang-orang akan pergi ke pemandian umum, tetapi karena kolam di pemandian umum sedikit, maka pesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup dan toko bak laris ini sangatlah jauh. Yang ketiga yaitu konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan, sebab kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu gunakan kata-kata sederhana. Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris, karakter Mandarin, atau istilah-istilah tinggi yang hanya diketahui dirinya sendiri seolah-olah ia yang paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya, hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Yang kelima atau terakhir yaitu tetap tenang. Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental saat berbicara dalam acara debat di televisi. Mereka seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Contohnya mencari kesalahan untuk menyerang secara personal. Hal ini muncul karena situasinya menjengkelkan. Ingatlah, kekesalan merupakan hal yang dilarang karena akan menciptakan pembicaraan yang tidak logis dan bersikap tenang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Demikianlah rangkuman bagaimana cara berbicara agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.